Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa hadana ila sabili sa'adah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ma'mur yang berbahagia. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang siang ini memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Sehat walafiat, panjang umur, iman beserta Islam, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di siang ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Yang tentu kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya sekalian. Selanjutnya, dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu takwa dalam arti berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri daripada segala larangan-larangan Allah. Sebab tidak ada kedudukan yang terlebih mulia di sisi Allah kecuali kedudukan orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Setiap manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini tentu sangat mengharapkan kehidupan yang bahagia. Tidak ada orang hidup di dunia pengen sengsara, nggak ada. Pasti semuanya juga pengen yang namanya bahagia. Apalagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang meyakini adanya setelah kehidupan. Di dalam kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi yang disebut dengan alam akhirat. Kita bukan cuman hanya mengharapkan kehidupan yang bahagia di dunia ini saja, tetapi kita juga sangat mengharapkan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Bahagia tentu pengertian yang sudah kita ketahui bersama, bahwa bahagia itu adalah perasaan emosional dari seseorang yang didapati atau ditandai dengan tidak adanya rasa kesedihan dan ketakutan di dalam orang tersebut, di dalam diri orang tersebut. Itu disebut bahagia. Setiap kita pasti sangat mengharapkan kehidupan yang bahagia. Oleh sebab itu, banyak sekali firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah
bahkan perkataan ulama-ulama kita yang menunjukkan atau mengarahkan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Di antaranya saya teringat dengan satu statement, satu pernyataan dari seorang ulama yang sekarang menetap di kota Madinah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau ada menuliskan satu kitab yang berjudul Al-Futuhatul Aliyah. Di dalam kitab itu beliau menuliskan, i'lam annahu la syai'a anfa'u lil insani fi hadzal zaman min salasi hisalin. Kata beliau, ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi manusia fi hadzal zaman, di zaman ini, daripada 3 perkara. Yang pertama, kata beliau, as-shadaqatu fi syirri wal izhar. Bersedekah baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Yang kedua, wal istighfaru anna al-laili wan nahar. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah sepanjang hari, siang maupun malam. Dan yang ketiga, wassalatu ala nabiyil mukhtar. Bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang apabila kita lakukan, insya Allah akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Yang pertama, kata beliau, as-shadaqatu fi syirri wal izhar. Bersedekah baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Kita sangat mengetahui bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan dijanjikan oleh Allah buat orang-orang yang berani menginfakkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna bil-laili wan-nahar syirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan bagi orang yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bil-laili wan nahar, baik malam hari maupun siang hari, syirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka dijanjikan oleh Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak sampai di situ, bahkan kata Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Artinya, kalau kita pengen tidak ada ketakutan di dalam diri kita, kita pengen tidak ada kesedihan di dalam diri kita, maka siogianya kita berani untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan sebagian harta kita, bersedekah sebagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk rumah-rumah ibadah yang ada di sekitar kita ataupun untuk saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan bantuan kita. Di antaranya saudara-saudara kita yang kita ketahui berada di negara Palestina, yang mereka sekarang dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kesedihan. Oleh sebab itu, jikalau kita telah diberikan karunia harta oleh Allah, diberikan karunia rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siogianya kita berani untuk menyisihkan sebagian harta itu untuk diri kita, agar kita tidak ada kesedihan, agar kita tidak ada ketakutan di dalam diri kita. Karena memang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang mereka berani menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, bukan hanya mereka mendapatkan pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah janjikan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun,
dan tidak ada ketakutan dan juga kesedihan atas mereka. Tentu kita sepakat yang membuat kita tidak bahagia adalah lantaran adanya ketakutan, lantaran adanya kesedihan di dalam diri kita. Maka untuk menghilangkannya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang pengen dihilangkan kesedihannya, dihilangkan ketakutannya di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya, maka siogianya dia berani untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini yang pertama, siapa orang yang melakukan ini maka dia akan mendapatkan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Yang kedua, kata beliau, wal istighfaru ana al-laili wan nahar, beristighfar sepanjang hari, siang maupun malam. Yang kita ketahui bersama bahwa kita adalah manusia yang tidak pernah terlepas daripada perbuatan dosa. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi jangan pernah berputus asa, karena rahmat Allah, karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ayat yang tadi saya baca adalah salah satu ayat di dalam surah Al-Anfal, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan menghukum mereka selama engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan Allah juga tidak akan menghukum mereka selama sedang mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui ayat itu di dua ayat sebelumnya adalah bercerita tentang pembangkangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak percaya kepada Al-Quran, bahkan mereka dalam tanda kutip menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u lakulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Allah ceritakan tentang pembangkangan mereka orang-orang musyrik, dan apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, kata Allah, qalu, mereka berkata, qad sami'na, kami pernah mendengar ayat ini, lau nasya'u lakulna misla hadza, kalau kami punya keinginan, kalau kami pengen, kami bacakan ayat yang semisal dengan ini. In hadza illa asatirul awwalin, ini Al-Quran hanyalah dongeng orang-orang terdahulu saja. Mereka tidak percaya kepada Al-Quran, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Bahkan tidak sampai di situ, di ayat selanjutnya mereka dalam tanduk kutip menantang Allah Subhanahu wa taala, wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika orang-orang musyrik berkata, ya Allah, apabila Al-Quran itu betul dari engkau, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkan hujan batu dari langit kepada kami, awitina bi'adzabin alim, atau azab kami dengan azab yang pedih. Tetapi kemudian apa kata Allah di ayat selanjutnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Akan tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Boleh jadi Allah tidak menghukum mereka lantaran ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka. Tetapi kemudian redaksi selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah juga Allah menghukum mereka sedang mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hukuman Allah saja tidak turun buat orang yang nantangin Allah, buat orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka menantang Allah, tetapi Allah tidak hukum mereka jikalau lisan mereka basah dengan
dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berkata bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Kita meyakini kebenaran Al-Qur'an, bahkan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita bukan termasuk orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita semua manusia juga mempunyai dosa. Tetapi ketika lisan kita basah dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman Allah tidak Allah turunkan buat orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijanjikan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sudah sering kita dengar disampaikan oleh ulama-ulama kita melalui taklim-taklimnya, melalui khutbah-khutbahnya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimi istighfar, siapa orang yang selalu lisannya basah dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala kesempitan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan daripada segala kesulitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan istighfar ini adalah sesuatu yang mempunyai keistimewaan luar biasa, mempunyai begitu banyak keistimewaan, dan setiap kita bisa melakukan ini. Lalu yang ketiga, wassalatu ala nabiyil mukhtar, bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaiha biha asyran. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Yang kita ketahui bahwa solawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila satu rahmat itu masuk ke dalam diri seorang hamba, maka cukuplah dia akan membawa kebahagiaan, akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Demikian yang dinyatakan oleh para ulama-ulama kita. Di antaranya dalam kitab Nasaihud Diniyah, para ulama mengatakan, lau sallallahu ala abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan fa kaifa bi asri salawatin ala kulli salatin yusallihal muslim ala nabiyyi. Seandainya, kata para ulama, seorang hamba mendapatkan satu salawat saja dari Allah Subhanahu wa taala, lakafahu dzalika syarafan wa karamatan, maka udah cukup baginya untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan. Fa kaifa bi asri salawatin ala kulli salatin yusallihal muslim ala nabiyyi. Lalu bagaimana dengan 10 salawat balasan dari Allah buat seorang muslim yang bersalawat satu kali kepada nabinya. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan setiap kita tentu bisa melaksanakan ini. Setiap kita tentu akan mampu untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh seorang ulama kita, bahwa ini akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Yang pertama bersedekah, yang kedua istighfar, yang ketiga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah mungkin di antara kita masih banyak yang beralasan, saya tidak punya, walaupun di dalam ajaran agama kita tidak pernah ditentukan berapa jumlah kita bersedekah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ketahuilah bahwa apapun yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang di jalan Allah dengan harta kita, maka Allah bakalan ganti dengan berlipat ganda, ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-masabihil ghurar. Ya ayyuhan nasu taqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa haddar wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuqina zilama wa najjina bi hubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma wa qaddis arwah al-a'immatil mujtahidin wal khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun. Allahumma izzal islam wal muslimin wa yassir maqasidahum fi maltamassuhu li islahi umurid dunya wad din waj'al 'alaihim waqiyatan minka waridin wasadirin. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna a'malana waktub jami'a hasanatina waghfir dunubana wamhu akhta'ana wa tajawaz an sayyiatina. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Sattar nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.